Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, yakni diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan tak lupa juga salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Anda mendapat kesempatan untuk menyampaikan kultum yang insya Allah bertema kewajiban saum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada ayat ini Allah menyeru orang-orang beriman untuk melaksanakan saum. Saum berarti menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dengan niat ikhlas karena Allah. Dalam saum terkandung hikmah penyucian, pembersihan, dan penjernihan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek dan akhlak tercela. Allah juga menerangkan bahwa sebagaimana Dia telah mewajibkan saum pada orang-orang beriman, Dia telah mewajibkan pula saum kepada orang-orang sebelum mereka. Maka dalam hal ini terdapat suri tauladan bagi mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban ini dengan lebih sempurna daripada yang telah dijalankan oleh orang-orang sebelum mereka, sebagaimana dijelaskan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Saum dapat menyucikan diri, saum dapat menyucikan badan dan mempersempit jalan setan, sebagaimana dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia melaksanakan saum, karena hal itu merupakan penekan nafsu syahwat baginya. Selanjutnya, Allah menjelaskan waktu saum tersebut. Saum tidak dilakukan setiap hari agar tidak memberatkan manusia sehingga menjadi lemah dalam menunaikannya. Saum itu diwajibkan hanya pada beberapa hari tertentu saja. Pada permulaan Islam, saum dilakukan 3 hari pada setiap bulan. Tetapi kemudian ketentuan ini dihapus dengan kewajiban saum Ramadan. Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, saum ditetapkan melalui 3 tahapan, yaitu pertama, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Asyura. Kemudian Allah mewajibkan saum Ramadan dengan menurunkan ayat ke-183 dan 184 surah Al-Baqarah. Pada tahap ini, kewajiban saum Ramadan masih berbentuk pilihan. Siapa yang hendak saum, maka dia melaksanakan saum, dan yang tidak melaksanakan saum, maka ia mesti membayar fidyah. Tahap kedua, Allah menurunkan ayat ke-185 surah Al-Baqarah. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban saum atas orang-orang yang tidak sedang berpergian lagi sehat. Sementara untuk orang-orang yang safar dan sakit, Allah memberikan keringanan untuk tidak melaksanakan saum, tetapi mesti menggantinya pada hari-hari yang lain. Bagi orang tua yang tidak mampu melaksanakan saum, ditetapkan baginya fidyah, yakni memberi makanan kepada fakir miskin. Dan tahap ketiga, pada mulanya diperbolehkan makan, minum, dan bercampur suami istri pada malam hari selama belum tidur. Tetapi bila sudah tidur tidak diperbolehkan. Kemudian Allah menurunkan ayat ke-187 surah Al-Baqarah. Ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa Allah membuatkan
surga khusus untuk orang-orang yang sering berpuasa. Dari Sah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW bersabda, sungguh di dalam surga terdapat sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Melalui pintu inilah pada hari kiamat kelak orang-orang yang gemar melakukan saum akan masuk ke surga. Seorang pun tidak akan dapat masuk melalui pintu itu selain mereka yang saum. Dikatakan, mana para ahli saum? Mereka pun berdiri menghadap. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk semuanya, pintu itu ditutup kembali dan tidak ada seorang pun yang masuk melaluinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga amal-amal kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Mungkin cukup sekian yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.